Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam keluarga. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat firman dengan kacamata ilahi supaya kita ini semakin hari semakin selaras bertindak. Tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu, tapi kita dituntun ke masa depan yang penuh pengharapan. Bertindak, bersikap, ngambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, melakukan setiap kehendaknya sampai garis akhir. Selama Tuhan percayakan hidup kita ini didapatin finish well dan finish strong. Kita didapatin menjadi orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di masa lalu, Bapak Ibu bisa lupakan dan fokus ke depan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mataku mengarah ke depan, melihat tujuan Tuhan. Tapi banyak orang tidak bisa melihat masa depan yang gilang gemilang dengan semua anugerah dan kemurahan Tuhan, tapi banyak orang masih suka melihat masa lalunya. Betapa dia tersakitin, betapa dia terluka, betapa banyak orang mengkhianatinya, dilukai, dan lain sebagainya, dikecewakan. Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus kepada masa lalu dan tanpa kita bisa melihat masa depan, akhirnya yang repot kita sendiri. Semua kejadian buruk di masa lalu kita harus serahkan sama Tuhan. Makanya kalau kita nggak serahkan itu menjadi luka. Dan luka itu akan begitu nempel di dalam batin kita. Makanya ada pelayanan namanya kesembuhan luka batin. Dari mana? Dari luka masa lalu. Perbuatan orang, perlakuan orang, kejadian-kejadian yang bikin trauma, kejadian yang melukai dan nyakitin hatimu. Itu harus disembuhkan supaya tindakanmu, sikapmu, keputusanmu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang bertindak semaunya sendiri. Banyak orang bersikap seenak perutnya sendiri. Sehingga apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya hanya ngikutin apa yang pernah dialami. Ketika ada dulu ngalami trauma dan sampai hari ini belum disembuhkan, nanti perilakumu buruk loh. Perilakumu jelek. Orang-orang yang kurang disayangin, tidak diinginkan lahir, mau digugurin pada waktu dikandung di dalam rahim orang tuanya, karena anak nggak seperti yang diharapkannya. Mungkin dari hamil sebelum nikah, akhirnya digugurin, itu orang akan mengalami luka di dalam batinnya. Ibu, ada orang-orang yang dikecewakan, orang yang disakitin, orang yang dihianati. Orang-orang itu akan memiliki luka, dan luka itu harus disembuhkan. Coba perhatikan, ada orang-orang yang ketus hari ini di sekitar hidupmu. Atau kalau hari ini kamu ketus, udah ketus, jahat, pikiranmu negatif, tukang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, kelakuanmu buruk, tidak ada baik-baik, ngomongmu kotor, ngomongmu kasar. Coba flashback ke belakang, apa yang menyebabkan hal seperti itu? Kasar pelakuanmu, liar, hidupmu nggak kudus, hidupmu najis, tindakanmu jahat. Coba perhatikan kalau Bapak Ibu seperti itu. Atau orang di sekitarmu kelakuannya seperti itu. Bapak Ibu meski tahu mereka adalah orang-orang yang mengalami luka di masa lalu dan harus mengalami kesembuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Ternyata orang yang pernah dihianati itu lebih sulit dihampiri daripada sebuah kota yang kuat. Seperti kota Yeriko dibangun tembok, temboknya bisa sampai Rahab bisa tinggal itu di tembok itu loh. Artinya itu gede sekali.
Nih, orang yang pernah dihianatin, dilukai itu susah sekali sembuhnya. Bapak Ibu meski harus ngalami pemulihan Tuhan. Coba perhatikan orang-orang yang pernah dihianatin suaminya selingkuh gitu. Atau dia main serong pasangan hidupnya. Dia akan taruh rasa curiga terus. Rasa kecewa ketika marah dia meledak. Beberapa tahun lalu kita melayani satu pasangan yang pernah bikin kesalahan, suaminya pernah selingkuh dan main gila dengan perempuan yang tidak benar. Dan tapi suaminya ini sudah bertobat sungguh-sungguh. Suaminya sudah cinta Tuhan, suaminya juga sayang sama istrinya sejak dia bertobat sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Istrinya belum bisa terima kenyataan. Istrinya masih memikirkan kejadian yang buruk itu, seringkali histeris, marah-marah, teriak-teriak seperti tidak terkontrol. Kenapa orang seperti itu? Karena masih ada luka, dan luka itu harus disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan luka batin adalah kasih dari Tuhan sendiri, kasih dari Bapa sendiri. Makanya orang harus memberi diri kepada Tuhan. Untuk Tuhan intervensi di dalamnya, diubahkan, dijamah, dipulihkan Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau engkau hidup dengan luka masa lalu tanpa disembuhkan. Dihianatin orang, engkau dihianatin, pernah ditipu orang, pernah disakitin orang. Apa yang terjadi? Kamu sampai hari ini perilakumu akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi masa lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu, hampir kurang lebih 27 tahun yang lalu, di tahun 98, Indonesia ini terjadi hal yang mengerikan itu. Sampai bikin trauma. Tidak heran ada beberapa lingkungan orang-orang di Jakarta itu rumahnya seperti kandang burung. Dipagarin rapat, trauma begitu rupa. Mereka ngalami trauma. Jangan-jangan terjadi kerusuhan, karena itu sadis sekali itu kerusuhannya itu. Di Indonesia nggak ditayangkan, tapi di media-media luar negeri ditayangkan. Mengerikan sekali kejadiannya. Banyak orang diperkosa, diperlakukan buruk, dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat trauma. Nah, kalau itu tidak disembuhkan, apa yang terjadi? Mempengaruhi tindakanmu, mempengaruhi sikapmu, mempengaruhi kelakuanmu. Ada orang-orang yang pernah diperkosa sampai hari ini, dia belum disembuhkan. Wah, akan jadi trauma yang mengerikan loh. Apa orang yang pernah melarat susah tanpa bisa dipulihkan, kok jadi orang yang pelit kikir. Tapi kalau kau dipulihkan jadi orang yang murah hati, memberkati, punya empati, suka memberi pada orang-orang yang mengalami kesusahan. Makanya kita ini harus sembuh dari luka masa lalu. Apalagi orang-orang yang sampai hari ini engkau trauma. Istri saya itu cerita banyak bahwa ada pernah mengalami trauma. Dan sampai hari ini dia dipengaruhi karena dia takut dengan kalau ada dikejutkan, kalau ada hal yang mendadak itu. Atau ketika dia lagi santai, saya tiba-tiba datang sapa, itu kadang dia kaget. Karena dulu pernah dia punya seperti trauma. Waktu itu, waktu kecil dia dikejar-kejar oleh orang lain. Dan orang lain itu teriak-teriak. Jadi itu bikin trauma. Ya puji Tuhannya sekarang udah mulai dipulihkan. Banyak sekali istri saya itu. Awal menikah, traumanya luar biasa itu. Semakin kesini semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Makanya Bapak Ibu setelah engkau kenal Tuhan, engkau harus sembuh loh dalam luka batinmu itu. Di dalam dirimu itu harus sembuh. Kalau enggak, engkau akan susah ngerti kebenaran. Orang yang pernah dihianatin, orang yang pernah dilukai, orang yang pernah disakitin, akhirnya nggak percaya kepada siapapun juga. Kalau engkau nggak bisa percaya sama orang, engkau susah percaya sama Tuhan. Sama yang kelihatannya susah percaya. Bagaimana bisa percaya sama Tuhan yang tidak kelihatan? Saudara yang dihianatin lebih sulit diambilin daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang yang pernah disakitin ini, dia menutup dirinya begitu rupa. Dulu waktu kami buka usaha, di samping toko kami, itu ada teman, sahabat nih, sampai sekarang kita berteman baik. Dia juga pernah mengalami trauma waktu masa kecilnya. Akhirnya mempengaruhi apa yang dia lakukan. Ketika ada orang yang teriak, histeris, atau apa segala macam itu, dia langsung pucat, panik, jantungnya berdegup kencang. Karena dia pernah mengalami seperti abuse di masa-masa waktu dia kecil. Dulu saya juga ngonselingi seorang istrinya pendeta. Dia juga trauma karena diperlakukan buruk. Dia pernah mengalami perlakuan buruk. Ketika ada orang yang agak sedikit strength, itu dia jadi trauma. Jadi trauma itu karena ada tindakan, kejadian yang begitu melukai di dalam dirinya. Dan luka itu harus disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah pribadi Tuhan. Dibutuhkan hati yang mau diubah Tuhan. Engkau mesti ngerti kebenaran. Kalau engkau ngerti kebenaran, engkau pasti akan dimerdekakan dengan kebenaran itu. Bapak Ibu, tidak bisa itu disembuhkan dengan minum obat.
datang ke psikiater tidak akan menyembuhkan apa-apa. Engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu coba perhatikan, ada orang yang cerewet, sadisnya bukan main, ngomongnya ketus tuh. Coba diselidikin kalau udah orang-orang kejadian seperti itu. Kalau engkau ngalami hal seperti itu, ada yang salah itu, gampang tersinggungan, gampang marah. Coba, jangan-jangan pernah ngalami perlakuan buruk. Dulu waktu saya dari SD sudah ngalami bullying, SMP ngalami bullying, SMA juga ngalami bullying. Untungnya saya dipulihkan, sampai saya itu minder. Sejak saya dipulihkan Tuhan, saya jadi orang yang benar-benar pulih total, jadi pede sekali. Saya berani ngomong, saya berani ngelawan orang-orang yang kurang ngajar seperti itu, yang bully-bully itu. Karena saya pernah berada di titik itu. Dan saya punya belas kasihan dengan orang-orang yang pernah mengalami pembulian. Apapun kejadian buruk yang kita alami di masa lalu, itu banyak mempengaruhi. Dan benar-benar mempengaruhi apa yang kita alami hari ini. Keputusanmu dipengaruhi, tindakanmu dipengaruhi, dan lain sebagainya. Maka kita harus merdeka. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, keputusan yang kita perbuat hari ini, apapun itu namanya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, engkau masih trauma, engkau pernah dihianati, disakitin di masa lalu, ada luka di masa lalu, ujungnya sering konflik sama orang. Makanya saudara yang dihianatin lebih sulit diambilin daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah purip, memproteksi diri. Kalau ada orang kenal baru, dia proteksi diri. Jangan-jangan ini, penuh curigaan. Terus biasanya kalau udah begini, udah tahu salah, dia marah-marah, memproteksi dirinya itu. Karena dia pernah mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu. Buat para istri yang pernah dihianatin suaminya, engkau mesti melepaskan pengampunan atas suamimu. Engkau mesti belajar minta kasih karunia Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan itu. Kalau tidak, engkau dipengaruhi oleh luka dan traumamu, sehingga engkau nggak bisa percaya apa-apa. Itu mempengaruhi sikap tindakanmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang pernah disakitin, dihianatin, dilukai itu biasanya punya perangai yang agak aneh-aneh. Biasanya keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, benernya sendiri, karpe dewe, ngamuan, tersinggungan. Kau meski merdeka dari semua luka batin. Engkau harus hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, sehingga engkau sampai garis akhir didapatin menjadi orang yang tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita akan lihat di Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau Bapak Ibu membuat perhitungan dalam dirimu sendiri, ya seperti itulah kamu. Apa yang kamu hitung dalam dirimu? Seperti apa kamu melihat dirimu? Seperti apa yang keadaanmu hari ini? Dipengaruhi masa lalu atau engkau bebas dari masa lalu? Engkau diperbarui menjadi manusia baru, ngikutin kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau berpikir, pikiranmu dipengaruhi oleh masa lalumu yang buruk, yang jelek itu, dan akhirnya kamu menjadi seperti yang kamu pikirkan. Makanya pengaruh dari trauma, pengaruh dari kejadian masa lalu itu, kalau kejadian itu buruk, akan mempengaruhi sampai hari ini cara pikirmu, cara pandangmu. Makanya kita harus memperbarui diri. Semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Paulus katakan, aku meninggalkan semua yang di belakangku dan mataku terarah ke depan mengejar tujuan ilahi dalam hidupku. Hidupku yang lama sudah aku tanggalkan, aku mengenakan manusia yang baru. Dan hidup yang kuhidupin sekarang ini adalah hidup milik Kristus. Harusnya kan seperti itu, tapi banyak orang Kristen tidak seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau punya pasangan yang masih dikuasain masa lalumu, hidupmu nggak ngalami kelahiran baru, masih dipengaruhi masa lalu, suka ribut, berantem. Saya perhatikan ada orang-orang yang belum merdeka dari masa lalu, masih dikuasain masa lalunya. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Yang repot adalah orang di sekitarnya. Yang paling repot adalah pasangan hidupnya. Bapak Ibu menikah dengan orang yang belum merdeka dari masa lalu tuh ruwet terus, trouble terus, bermasalah terus, ribut terus, berantem terus. Ini orang-orang yang harus ngalami Tuhan. Makanya kita harus ngalami Tuhan. Diperbarui itu selewat firman. Bapak Ibu dengar firman seperti ini, engkau tahu tindakanmu salah, engkau tahu tindakanmu tidak tepat, engkau tahu apa yang kamu perbuat tidak benar, bertobat, berubah, dan ambil keputusan
yang baru. Apakah mudah? Tidak mudah. Perlu proses step by step. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk berubah, Tuhan berikan kemampuan step by step berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian. Sehingga ketika bikin kesalahan, karena engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kau ngerti firman. Firman itu akan mengingatkan. Roh Kudus akan templak dalam hatimu. Tindakanmu salah, sikapmu tidak benar. Perilakumu yang gak tepat, kamu cepat-cepat bertobat dan berubah. Semakin hari kita bertobat, semakin kita diubahkan di dalam hadirat Tuhan, semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dibutuhkan hati yang lembut, sadar diri. Memang ada orang-orang yang keras kepala, ditegur tidak bisa, dinasihati tidak bisa, malah marah, membenarkan diri. Itu sudah akut itu. Perlu kasih karunia, mujizat, serta kesabaran untuk membimbing orang-orang seperti itu. Saya banyak konselingin orang-orang yang agak keras kepala, yang perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi ada orang yang cepat sadar diri bertobat. Itu yang lebih mudah dipulihkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya kelakuan, sikap, dan tindakan seperti itu, tapi kamu nggak sadar, tetap merasa benarmu sendiri, kamu susah dipulihkan. Bahkan kalau kamu nggak sadar diri, sampai mati pun kamu nggak akan dipulihkan. Padahal kita ini mau dipulihkan serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Di Amsal 27 ayat yang ke-19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati mencerminkan manusia itu. Hatimu isinya apa? Kalau Alkitab ngomong hati, bisa the spirit of man atau bisa manusia roh. Tapi kebanyakan Alkitab kalau ngomong hati biasanya di area jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendak. Makanya tergantung. Kamu mau ubah sejalan selaras dengan firman, engkau harus dengar firman terus, engkau harus berdoa terus, minta kekuatan Tuhan, memampukan engkau berjalan dalam kebenaran, memampukan engkau berjalan dalam kesucian, memampukan engkau hidup dalam kekudusan. Semakin hari, engkau semakin diubahkan, akhirnya karaktermu berubah. Pola pikirmu berubah, karaktermu berubah, sikapmu berubah. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Coba koreksi diri. Ada apa kelemahan dalam dirimu? Saya itu banyak kelemahan. Sampai sekarang lagi di proses Tuhan. Saya harus benar-benar berubah. Banyak hal yang tidak benar dalam hidup saya yang harus diberesin di hadapan Tuhan. Dan saya serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan saya ingin diubahkan Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah enak? Tidak enak. Diproses, dibentuk Tuhan itu tidak enak. Sakit. Tapi selama kita mau ngambil keputusan itu, akhirnya apa? Setelah kita dipulihkan, kita memberi dampak bagi banyak orang. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu meski belajar melihat sampai kedalaman dari semua yang kamu perbuat, kamu lakukan, dari semua yang kamu katakan itu tepat seperti yang Tuhan mau atau malah sebaliknya. Kalau apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan firman, bertobat dan berubah, sadar diri. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Jangan sudah tahu salah, tetap melakukan kesalahan. Kalau pikiran mudah dirubah, kamu akan tetap menjadi orang yang sama. Bapak Ibu bisa bayangkan, pasanganmu yang paling menderita. Dari awal nikah sampai mungkin pernikahanmu sampai sudah pernikahan emas, pernikahan perak, pernikahan apapun lah namanya. Tapi karaktermu tidak berubah. Itu yang paling tersiksa pasangan hidupmu. Karena merasa benar sendiri. Apalagi orang-orang yang narsistik personal disorder itu butuh kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, yang paling menderita lah pasangan hidupnya. Makanya kita ini kan dipanggil bukan untuk bikin problem. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat dari orang lain, lebih suci dari orang lain. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita kok. Makanya kita harus semakin memberi diri diubahkan. Semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Semakin menjadi segambar dengan Tuhan. Kemana engkau melangkah? Ketemu siapapun, bertemu dengan orang model kayak apapun, orang itu diberkatin karena sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, lukamu dari masa lalumu, traumamu harus sembuh. Sakit hatimu harus beres. Rasa pahit dalam hidupmu harus beres. Kalau itu belum beres, nanti engkau akan mahitin orang lain. Engkau akan melukai orang lain. Orang yang pernah dilukai dan belum disembuhkan, itu akan menjadi benar-benar seperti racun. Kalau engkau dilukai, disakitin, dihianatin, dan belum engkau sembuh, kamu belum serahkan sama Tuhan, cenderungmu ingin nyerang orang lain, ingin nyakitin orang lain, ingin melukai orang lain. Dan apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bukan hidup benar, tapi hidup bikin trouble di mana-mana. Dan akhirnya kamu akan membuat banyak orang tersandung lewat sikap dan tindakanmu.
Pikiranmu harus sejalan dengan firman. Kamu berpikir seperti firman, kamu bertindak sesuai firman, kamu berkata-kata seperti firman Tuhan, akhirnya dirimu pun menyatakan bahwa kamu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebab seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hatimu diubahkan, hatimu dipulihkan. Kamu mencerminkan pribadi dan karakter Yesus Kristus. Kalau di dalammu ada Yesus, di dalammu ada firman, di dalammu ada kebenaran, akhirnya yang manifestasi lewat hidupmu adalah kebenaran. Dan orang pasti diberkati. Siapapun yang berjumpa dengan kau mengalami Tuhan, diubahkan Tuhan. Siapa yang dekat dengan kamu, dia akan bisa melihat karakter Kristus yang manifestasi melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Berjalan terus, sejalan dengan firman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Semakin hari, semakin menyerupai Yesus Kristus. Dan saya berdoa apa yang kita pelajari ini akan mempengaruhi banyak hal dalam hidupmu. Benar-benar merubah dalam hidupmu. Saya nggak mau kasih khotbah yang memotivasi, hanya menghibur sebentar. Tapi apa yang saya sampaikan, saya berdoa akan merubah sampai kedalaman batinmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi dibutuhkan kelembutan hatimu mau dibentuk Tuhan. Kelembutan hatimu mau diproses Tuhan. Semakin kamu memberi dirimu, engkau semakin diubahkan. Semakin engkau diubahkan, kamu semakin dipulihkan. Dan akhirnya engkau menikmatin anugerah dan kemurahan Tuhan. Buang semua luka masa lalumu. Kalau Bapak Ibu perlu konseling dan nggak tahu apa yang harus diperbuat, di video saya itu ada hotline number WA, Bapak Ibu bisa chat. Kita konselingin. Kalau engkau perlu konseling dengan gembalamu, temuin gembalamu. Kalau hari ini engkau melihat karaktermu jadi batu sandungan bagi banyak orang, kamu perlu konseling. Karena yang paling bisa melihat karakter kita dengan jujur adalah pasangan kita sebenarnya. Sering ngobrol sama pasanganmu. Tanya, karakterku itu seperti apa? Kamu diberkatin apa enggak? Jangan selalu nuding orang lain. Ngobrol sama pasanganmu. Koreksi diri, karena kebanyakan orang enggak suka mengkoreksi dirinya, lebih suka mengkoreksi orang lain, apalagi kelemahan orang lain. Koreksi dirimu. Firman itu sebagai cermin buat kita. Bapak Ibu dengar firman itu bercermin. Kalau itu tidak benar, kalau itu salah, di dalam dirimu apa yang kamu perbuat, ya berubah. Gak sesuai dengan firman, berubah. Kalau engkau gak sejalan dengan firman, kamu bikin trouble di mana-mana. Sampai masa tuamu kamu bikin trouble, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kamu akan melahirkan generasi yang bikin trouble terus. Kita merdeka. Kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita mengenakan gambar dan rupa Kristus yang manifestasi dalam hidup kita. Sehingga semakin powerful hidup kita. Memberi dampak dan memberkatin banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Izinkan Tuhan bicara dalam hatimu. Koreksi dirimu. Kalau masih bikin luka dan menyakitin orang lain, bertobat dan berubah. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajari ini tembus sampai ke dalam batin, menurut Roh Kudus bicara banyak dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan Namamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubah, dijamah, dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan untuk Raja kami yang mulia. Mau berdoa untuk orang yang mengalami problem, mengalami masalah hari ini. Tuhan bicara dalam hidup mereka. Yang selalu bikin troublemaker, Tuhan bicara, Tuhan beracara. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus name. Ibu ini sesengat terima receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan.
Dan kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.